Ya, Anda gini, Anda jangan sok pintar di sini ya, Pius Darmo, ya. Saya mau beritahu Saya kepada tidak Anda, mengatakan sok pintar. Pius Kalau Darmo, mau kamu diam diskusi dulu, Pius pakai Darmo. data. Darmo, kamu Pius diam Darmo, dulu, kamu diam dulu. kamu diam Kamu dulu, kamu jangan kamu ngerti. kayak Admin jin gua gimana hero sih? kamu bawa ke sini, jin kesetanan kamu bawa ke sini. Dasar Atau ini gini dah, lebih palsu sekarang kalau ini. menurut kamu Kalau gimana, kamu bro? menuduh saya asumsi, saya bacakan bahasa aslinya. Kenapa bisa yang 175, yang Kamu diam 170? dulu, Saya bisa dijelasin terangkan. dulu. Mau? Kamu stop, Nggak stop, usah stop, kamu stop, stop, stop. bacakan, dengar dulu, ya. Kamu nggak usah bacakan. Woi, kamu jangan Kamu, ketakutan sama saya. Kalian Nabi, semua di sini nabi, cuma nabi bane palsu kamu. hatargum, bane hatargum, bane Kamu terjemahan diam kalian. dulu. Kamu nabi Pius, palsu tuh kamu tuh. bentar. Bene hatargum, bene hatargum, Jangan atem bene jangan hatargum. diikuti. Jangan diikuti. Kalian semua Mute bani dulu itu orang. Admin. Atem bene Tolong di hatargum. mute itu orang. ya, Beri ya. kesempatan orang lain menjawab. Jangan Oke, rebutan oke. kayak di pasar. Oke, oke. Kenapa dia menulis 75? Karena dia bukan bersumber kepada Torah bahasa Ibraninya Yahudi, tetapi dia bersumber kepada Septuaginta. Septuaginta itu terjemahan Taurat dalam bahasa Yunani yang punya banyak error. Saya bacakan. Yosef Nggak usah DNN pakai Aigupto bahasa itu. Esan de pasai Pius, sukhai ex Yakob pen. Gak usah pakai bahasa Nggak usah, Ibrani lo nggak di usah. sini. Nggak usah pakai bahasa Mute. hukum, ya. Ini bukan bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Kamu Nggak usah. Admin. Kamu nggak tahu apa-apa. Nggak usah pakai bahasa itu. Nggak usah pakai bahasa itu. Kita nggak butuh bahasa itu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo sahabat muslim, balik lagi di channel Sajadah Islam, channel yang menyajikan video menarik seputar Islam. Bersama saya, Suci. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video yang saya ambil dari pengepul murtadin botol, Yusuf Manobolo. Yang mana di sini Yusuf Manobolo ini membawa beberapa orang murtadin. Dan di saat itu ada seorang penelpon dari muslim yang menanyakan sebuah pertanyaan yang kontradiksi dari kitab bimbel tersebut. Dan di sini seorang muslim tersebut ternyata sangat paham dengan Alkitab sucinya umat Kristen. Di saat muslim ini hendak menyampaikan menggunakan bahasa aslinya, para murtadin ini justru pada kelojotan, bahkan tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh seorang penelpon muslim tersebut. Yang saya heran, loh kok seperti itu? Di saat kitab kitab sucinya dibacakan dengan bahasa aslinya kok malah dia tidak suka, tidak senang, bahkan merasa risih. Lain halnya dengan umat muslim ya sahabat, di mana ada pertanyaan dan mendengarkan suatu bacaan Al-Quran itu kan menggunakan bahasa Arab. Umat muslim ini justru sangat menyukai orang-orang yang membaca bacaan Al-Quran. Dan di saat itu juga para murtadin itu meminta agar menyampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sungguh sangat aneh ya sahabat. Umat penerjemah ini tidak mau memahami dan masa bodoh akan kitab aslinya sendiri. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini serta nyalakan tombol notifikasinya agar Anda lah orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Tak perlu lama-lama, mari kita simak videonya. Ke Pius dulu, Pius. Ya, silakan. Selamat malam, Pak. Asik. Ya, saya bertanya ke siapa saja lah yang bisa jawab, mungkin Pak Kace atau Deborah di situ. Coba itu saya masih bingung itu antara Keluaran 1 ayat 5 dengan Kisah Para Rasul 7 ayat 14. Itu yang benar yang mana itu? Ya, jadi ini sistem diskusinya begini, Pak Pius, ya. Jadi diskusinya habis Anda bertanya, nanti murtadin menjawab, ya. Dan kemudian murtadin akan bertanya balik kepada Siapa Anda. murtadin di sini? Siapa murtadin di sini? Jadi sistemnya supaya adil. Halo, sebentar. Yang jago siapa? Supaya adil. Yang jago siapa di sini?
Halo, Mas, dengar dulu kamu. Stop. Dengar dulu Pak Yusuf bicara. Jangan nyerocos kamu kayak kadun kadal gurun Ya, itu. Pang, dengar itu dulu, semua. dengar dulu. Dengar baik. Ya. Kamu Ya, nyerocos. ya, Nanti yang jawab. Pertanyaan ini sulit. Sistem diskusi di sini, Anda dikasih kesempatan untuk bertanya. Nah, setelah dijawab, ya Anda boleh memberikan satu kali tanggahan, ya. Terus kemudian setelah itu nanti gantian Murtadin akan bertanya kepada Anda supaya seimbang gitu ya. Jadi jangan kalian bertanya terus tapi kalian tidak pernah ditanya. Oke. Jelas ya peraturannya ya? Boleh. Silakan. Siap. Silakan. Oke, silakan. Jadi saya minta dijawab itu perbandingan paralel antara Keluaran 1 ayat 5 dengan Kisah Para Rasul 7 ayat 14. Itu yang salah yang mana? Coba Bunyinya siapa yang apa mau dulu? jawab di sini? Murtadinnya siapa yang jago? Bunyinya Saya apa baca dulu? ya. Keluaran 1 ayat Di 5. dalam Keluaran 1 ayat 5. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 75 jiwa. Tetapi 75 jiwa. Yusuf telah ada di Tetapi Mesir. Yusuf telah ada di Mesir. Kisah Para Rasul 7 ayat 14. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Nah, itu yang salah yang mana? Beda 5 itu. Ayo, Murtadin siapa yang jago di sini? Dalam satu kitab kontradiksi itu, yang salah yang mana, yang benar yang mana? Halo. Masa, santai Bukan aja, satu santai kitab, aja. itu kitab perjanjian lama sama perjanjian baru itu, Bro. Santai aja, jangan gegas Mas ya. Tenang aja, santai aja. Iya, lu, satu buku itu kan. Ya, lu Iya, santai satu aja buku, dulu, tapi itu jangan penegas Ya, ini santai aja, lu juga kalau bisa jawab, Kisah Para silakan. Rasul ini ditulis oleh Lukas, Kisah murid satu, Yesus. keluaran berapa? Ya, makanya saya Keluar- bertanya, yang salah yang mana itu? Bukan salah, itu dijelaskan semua. Ngerti nggak? Itu dalam Taurat itu. Iya, Taurat makanya itu Keluaran ya. itu kan Taurat yang nulis Musa. Yang menulis Musa itu Taurat, saudaraku. Itu menjelaskan 75 jiwa. Yusuf sudah ada di situ. Dijelaskan lagi dalam perjanjian lama, perjanjian baru oleh Lukas yang menulis kitab kisah Para Rasul. Itu dikalkulasikan semua sudah di situ. Tidak ada yang salah. Mana yang salah? Kalau lucu sekali kamu bilang salah itu loh. Anak kamu nggak Iya. ngerti, kamu nggak punya Roh Kudus. Kalau tidak ada yang salah, yang limanya kemana itu? Yus Darmo, kamu Yang itu limanya kemana itu? jawab, diam dulu. Diam dulu. Itu bukan masalah. Jangan kebingungan kalian, itu beda 5. Hilangnya kemana? Diculik Diam atau dulu. gimana itu? Diam dulu. Dijawab, diam dulu. Kebingungan kalian kan, beda 5 orang bro itu. Diam dulu Mas. Ayo, Santai, Depora Mas. siapa? Kadrun, Mana siapa di situ? Kace mana Kace? Kadrun, Mana jangan yang kamu jago di sini? Ayo. gas itu. Diam dulu Mas. Kamu kelihatan siapa pengikutmu. Ngerti nggak? Dari cara bicaramu kelihatan pengikutmu. Saya nggak Siapa tanya pengikutmu? masalah pengikut. Itu beda 5 orang. Yang 5 kemana? Diculik atau kabur? Dengan kisah Rasul berapa tadi Mas? Kisah Para Rasul 7 ayat 14. Di situ jumlahnya 75 jiwa. Keluaran 1 ayat 5, 70 jiwa. Yang salah yang mana? Maksudnya yang 75 jiwa kan sama. Maksudnya gimana? Yusuf itu kalau dalam Taurat itu kan sudah ada di Mesir, bro. Sekarang ditegaskan lagi di dalam kisah Para Rasul. Saya itu tidak 75 berkata jiwa. Yusuf, saya berkatanya Yakub. Loh, Di situ objeknya Yakub, bukan itu Yusuf. bapaknya Yusuf. Bro, Yakub Memang itu saya bapaknya tahu, Yusuf. siapa bilang bapaknya Manubulu. Loh, makanya kita jelasin. Itu di dalam Taurat, itu kan udah jelas Musa nulis. Yusuf menjemput saudaranya, sedangkan Yusuf sudah ada di Mesir. Nah, di sini dikatakan dalam kisah kisah Para Rasul 7, di sana dikatakan kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya. Ini sudah bersama dengan Yusuf ada di situ. Lalu Baca pergilah Yakub baik-baik ke tanah ayatnya, Mesir. jangan Di dipotong-potong. situ ia meninggal dan Baca ia dan nenek baik-baik. moyang. Maksudnya gimana?
Itu 70 dengan 75 itu beda 5. Yang 5-nya kemana? Jadi gini, Oke. Mas Pius Darmo gini, ya. Itu keluarganya Yakub itu semuanya berjumlah 75. Yang dibicarakan Termasuk kisah Yusuf. para rasul itu sudah masuk dengan Yusuf dan istrinya dan anak-anaknya. Jadi semuanya berjumlah 75 jiwa. Nggak ngerti. Kalian semua di sini asumsi. Kalian tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani enggak? Jangan asumsi kalian. Saya tahu jawabannya itu. Makanya saya bilang itu hanya orang yang tahu bahasa original text bisa jawab. Kalian nggak ada yang tahu di sini. Ya, Anda gini, Anda jangan sok pintar di sini ya, Pius Darmo, ya. Saya mau beritahu kepada Saya tidak Anda. mengatakan sok pintar. Pius Kalau Darmo, mau kamu diam diskusi dulu, Pius pakai Darmo. data. Darmo, diam Pius Darmo, dulu. kamu diam dulu. Kamu diam Kamu dulu. jangan kamu kayak Admin jin gimana gua hero sih? kamu bawa ke sini, jin kesetanan kamu bawa ke sini. Dasar Atau ini gini dah, lebih sekarang palsu ini. kalau menurut kamu Kalau gimana, kamu Bro? menuduh saya asumsi, saya bacakan bahasa aslinya. Kenapa bisa yang 175, yang 170? Kamu diam dulu, Saya bisa dijelasin terangkan. dulu. Mau? Kamu stop. Dengar dulu, ya. Kamu nggak usah bacakan. Woi, kamu jangan ketakutan sama saya. Kalian Nabi- semua di Nabi- sini Nabi- cuma Nabi bani palsu hatargum, bani hatargum, bani Kamu terjemahan diam kalian. dulu. Kamu lebih Pius. palsu tuh kamu tuh. At Bentar. bani hatargum, at bani hatargum, atem bani Jangan hatargum. diikuti. Jangan diikuti. Kalian semua Mute bani dulu itu orang. Admin. Atem benih Tolong hatargum. di-mute itu orang. Ya, Beri kesempatan orang lain menjawab. Jangan Oke, rebutan oke. kayak di pasar. Oke. Ya, Sebentar ya. mute dulu sebentar. orang itu. Gini, nggak usah Pius Darmo, Anda nggak usah sok pintar di sini, ya. Anda ini dari iman yang berbeda. Terus Anda, bagaimana Anda bisa pintar bahasa Ibrani, sementara Anda sendiri memahami bahasa Ibrani itu dengan orang-orang yang sudah belajar dan orang-orang Ibrani asli yang menulis firman Tuhan. Sementara Anda pengikutnya Muhammad, terus kemudian mau merasa lebih mengerti dengan penulis Alkitab itu sendiri, gitu loh. Jadi Anda tidak usah berbahasa-bahasa Ibrani di sini. Gitu. Silakan, bisa dipahami nggak ini, Pius Darmo? Halo. Jadi jangan dibiarkan rebutan. Tolong admin aktif. Ya. Saya Oke, boleh ngomong oke. nggak? Saya sampaikan kenapa bisa yang 175, yang 170. Saya tunjukkan datanya. Real dari saya. Mau nggak Ya, saya tunjukkan? Silakan. Nah, Anda saya tunjukkan. bacakan. Jadi, kenapa kisah para rasul menulisnya 70? Ya. Karena dia berpedoman kepada kenapa dia menulis 75? Karena dia bukan bersumber kepada Torah bahasa Ibraninya Yahudi, tetapi dia bersumber kepada Septuaginta. Septuaginta itu terjemahan Taurat dalam bahasa Yunani yang punya banyak error. Saya bacakan. Yosef DNN Aigupto Esan de Pasai Sukhai ex Yakob pen. Gak usah pakai bahasa Nggak usah, Ibrani lo nggak di usah. sini Nggak usah pakai bahasa Mute. hukum, ya. Ini bukan bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Kamu Nggak usah. Admin. Kamu nggak tahu apa-apa. Nggak usah pakai bahasa itu. Nggak usah pakai bahasa itu. Kita nggak butuh bahasa itu di sini. Kita ini semuanya ahli kitab. Anda tidak usah ngajarin kami. tanpa bahasa asli terjem. Anda Tanpa tidak usah bahasa ngajarin asli kami. Kick Pak dulu. Pius. Pak. Punya kita. Pak Pius, dengerin. Anda Itu sok-sokan Bang. bisa berbahasa Bahasa asli Ibrani, kamu. bahasa Yunani. Kamu nggak punya Nah, kita Pak Pius terjemahan. kan orang Islam, berarti Pak Pius pinter dong berbahasa Arab. Pak Pius kan tadi kan pinter kan, katanya mau berbahasa Ibrani atau berbahasa Yunani. Nah, sekarang kan Pak Pius kan Islam nih, berarti Bapak Pius juga pinter dong bahasa Arabnya. Nah, ini baru Jangan ketemu. alihkan perhatian. Itu Enggak, jawab sekarang dulu. saya mau Beda lima dengarkan orang Bapak. yang lima kemana? Nah, saya mau tahu bahasa Itu. Arabnya Pak itu, coba deh Bapak ngomong Arab gitu loh, kan Bapak orang Islam. Oke, dan Saya kita paham dengar dari saya kita paham dengar Arab. dari- Silakan. Itu jangan bahasa Kita dengar Ibrani, dari bahasa Ian Arab dulu. aja.
Biar Bahasa Arab diskusi aja. kita enak, biar diskusi kita sehat. Ayo kita dengar dari dia, pendapatnya dia apa dulu, Bro, baru kita Taurat sambung. gak berbahasa Arab, bro, berbahasa Ibrani, bro. Jangan ngawur kamu, Menggunakan Kace. bahasa Arab gitu loh. Bapak dari tadi ngomong bahasa Bro. Ibrani, bahasa Yunani. Bang, Nah, tolong Bapak jawab. Gunakan bahasa Arab Bapak apa, tahu bro? nggak Kita kan bahas Al-Quran Torah, Bapak bro. sendiri? Bahasa Bro, Al-Quran Bapak dalam sendiri Bapak bisa Al-Quran, nggak? dalam Jangan Al-Quran, ngalihkan itu Anda sudah perhatian jelas. kamu, Deborah. Itu yang Bro, lima. dengar dulu. Bro, dalam Al-Quran, Yang itu limanya Taurat, Injil itu kemana? dalam bahasa Arab ditulis, bro. Kamu tadi udah dibilang kan, Taurat, Jangan ngawur Injil, Zabur kamu. itu ditulis dalam bahasa Arab. Jangan ngawur kamu. Itu bahasa Yunani, Aram, dan Ibrani. Kamu aja ngawur. Lu Bikin malu. sekarang dengar ini, dengar ini. Bentar, Palalu, Sekarang Palalu, yang Anda bilang itu Palalu, Injil, Palalu. yang Anda bilang Palalu, Taurat, Palalu, yang Anda bilang sebentar. Zabur Halo itu siapa? teman-teman, Palalu. teman-teman, Ya, teman-teman, sebentar. jangan Kalian semua terpancing. porak-poranda ya kedatangan Teman-teman, saya ya. Pak Benehat. Aceh, Teman-teman dengarkan, Pak Aceh sebentar, jangan Pak. terpancing. Dia Bener, akan terjemahan, membuat berarti judul terjemahan. YouTube. Dia akan membuat judul YouTube bahwa orang Bener, yang di sini nanti dianggap tidak tahu apa-apa. Judulnya Benehat itu Pak pasti. Aceh, Pak Aceh, sebentar Pak Aceh. Benehat Pak Aceh. Targum. Pius Darmo sebentar. Bani terjemahan. Benehat Pius Darmo Targum. sebentar. Ya. Atem Benehat Targum. Pius Darmo Kan, sebentar. kalian bani terjemahan. Kamu Bani Karena terjemahan, dia kamu turunin adalah dulu ke pengikut Nabi bestek, Pak palsu. Karya turunin dulu dia ke bestek, Ah. nanti kalau kita Atem udah selesai bener, ngomong Targum. nanti Turunin lagi dulu, dia. turunin dulu. Karena Ya, turunin dulu turunin dia. dulu. Turunin dulu dia, nanti kalau udah selesai ngomong dia naikin biar kayak teh celup, kalau udah hilang sarinya didetak. Ini aja. Kita dengar aja dulu dia sebentar, enggak apa-apa. Coba pendapatnya dia Enggak, seperti apa? enggak usah. Supaya kita bicara. Karena dia motong-motong. Baik sahabat, barusan sudah kita simak video pengepul murtadin botol. Bagaimana para sahabat bisa menyimpulkan seperti apa sih sifat-sifat orang murtadin itu. Dan apabila ada masukan, kritik, dan saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar Anda lah orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan apabila video ini bermanfaat, bisa di-share ke sosial media kalian agar apa yang kalian tahu, mereka juga tahu. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.